Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, jumpa lagi dimanapun Anda berada. Ini ada pertanyaan subscriber baru ya. Ini kalau saya lihat komennya ya, Anda tahu subscribe-nya mungkin sudah lama ya. Kaitannya dengan cobaan ya pada saat dia laku spiritual ya. Cobaan mendekat kepada Tuhan itu adalah wanita. Begitu pula wanita ya, cobaannya adalah laki-laki. Sebenarnya itu masih tahap awal ya teman-teman. Cobaan-cobaan seperti itu masih tahap awal. Pada saat Anda berproses secara spiritual, kebatinan, ya, cobaan itu adalah yang pertama itu adalah keluarga, ya, keluarga, ya, anak, istri. Kalau perempuan ya suami, anak. Itu adalah cobaan. Itu cobaan tingkat pertama teman-teman ya. Kalau istilahnya pasangan di luar kita, gitu ya, di luar pasangan kita, itu cobaan nomor berapa ini? Itu cobaan paling ringan ya. Ya, jadi itulah cobaannya. Saya bahas seperti ini biar teman-teman itu paham gitu. Sehingga teman-teman itu bisa istilahnya mengkalkulasi, oh coba aku ini hanya sebatas ini saja kok, saya tidak mampu gitu. Ya, Anda dicoba, katakanlah pada saat mendekat, oh banyak cewek yang kemarin dicobaan seperti itu aja Anda tidak bisa mengendalikan, apalagi cobaan keluarga Anda, macam-macam cobaan keluarga Anda. Jadi masalah keluarga ini juga sebuah cobaan seseorang yang berproses ke arah spiritual. Dan cobaan yang paling sulit ya, yang paling sulit kita hadapi itu adalah karomah ya, atau kemampuan ya, kemampuan metafisika yang ikut dengan kita seiring kita berproses spiritual. Ya ibaratnya itu kita itu terjebak di sana gitu. Nah, ibaratnya itu terminal Purbaya, terminal Surabaya. Nah di situ ada penjual kue, ada istilahnya Mbok Rondo Ayu, ya, ada katakanlah yang jaga warung cantik. Dari terminal seperti itu perjalanan Anda masih jauh. Tapi pada saat Anda di terminal, Anda punya kemampuan menyembuhkan. Anda punya kemampuan menerawang. Anda punya kemampuan menarik pusaka. Anda punya kemampuan memikat seseorang. Anda pun punya kemampuan membuat orang kaya. Ini adalah hijab. Ini adalah petaka. Ini adalah sesuatu ujian cobaan yang sulit dilawan daripada ujian yang kaitannya dengan keluarga tadi. Jadi setiap proses Anda menuju Tuhan ini ada step by stepnya ya. Ada ujian-ujian. Semakin berat ujian Anda, semakin besar ujian masalah yang Anda hadapi. Ya, jadi itu sudah saya klasifikasikan ya. Kalau teman-teman kaitannya dengan wanita lain atau pria lain dalam berproses ya, itu masih tingkat rendah ya. Meskipun umur Anda sudah kepala 4, kepala 5, secara spiritual Anda masih rendah, masih belum bisa mengendalikan nafsu gitu. Ya. Nah ini yang perlu Anda evaluasi. Anda sudah berumur, Anda tidak bisa mengendalikan nafsu seperti itu gitu. Nah, terus kemana aja selama ini gitu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman bisa muhasabah diri gitu. Ada yang salah dengan diri saya ini gitu. Hanya ujian seperti itu saya tidak bisa mengendalikan ya.
Padahal jalan Anda menuju Tuhan itu masih panjang, masih banyak terminal-terminal. Di situ ada pos ujian, ujian 1, pos ujian 2, pos ujian 3. Nah, ini Anda bisa muhasabah diri. Saya sudah tua, katakanlah umur 40 ke atas, tapi saya tidak bisa mengendalikan ujian cobaan ini. Ya, nafsu ini tidak bisa. Ya. Nafsu itu akan lerem kalau tidak ada tenaga. Sumber tenaga itu dari mana? Sumber tenaga itu ada dari makanan. Makanan yang Anda makan itu apa? Daging. Ada mengandung unsur daging. Untuk menekan nafsu tadi itu adalah kurangi makan daging dengan puasa bila ruh. Atau teman-teman perbanyak puasa. Ini juga akan mengurangi dengan sendirinya ya. Tapi waktunya yang panjang. Orang yang terbiasa puasa ini tidak bisa menghilangkan, tetapi bisa mengendalikan. Ya. Nafsu itu tidak harus dihilangkan, tapi dikendalikan. Kalau dihilangkan, Anda tidak akan punya hasrat untuk ketemu Tuhan gitu. Ya, seperti malaikat Anda. Ya. Suruh sana, suruh sini gitu. Tidak ada emosi. Kita juga butuh nafsu, tetapi kita harus bisa mengendalikan. Caranya dengan puasa tadi. Ya. Ini kan masuk logika gitu, masuk nalar kita. Ya. Kenapa saya tidak bisa mengendalikan? Yaitu cek dulu makanan Anda, sudah benar tidak makanan Anda? Sudah berapa banyak makanan yang Anda makan yang sifatnya itu sifat hewani, ya, seperti terasi. Berapa banyak kehidupan yang Anda makan? Terasi itu dari udang, ya. Udang dimatikan. Itu udang ini punya energi hewani. Masako, ayam, sifat ayam akhirnya masuk ke dalam diri Anda. Rasa sapi, kaldu sapi masuk ke dalam diri Anda. Akhirnya mempengaruhi gitu. Secara tidak langsung mempengaruhi. Mereka itu ada nyawanya, ada kehidupannya, ada sifat hewaninya. Enak kita makan. Akhirnya keterusan. Akhirnya apa? Kita tidak bisa mengendalikan. Coba kalau Anda puasa. Coba kalau Anda kurangi makan makanan tadi. Itu akan bisa menekan ya nafsu Anda. Godaan Anda ini sudah tidak mau digoda bagaimanapun, Anda akan kencang jalani seperti itu. Demikian ya, tidak panjang lebar, kita akan bahas di video-video yang lain ya teman-teman. Saya sarankan ya bagi subscriber baru, lihat dulu ya sebelum berkomentar, lihat dulu pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya itu belum ada di dalam komentar, belum ada video jawabannya, sehingga pertanyaan itu bisa mencerahkan. Kita akan buatkan video dari pertanyaan Anda yang itu bisa memberi pencerahan bagi teman-teman Jumat pagi yang lainnya. Terima kasih yang sudah bertanya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.